tadi sebelah kiri dari mulai Indomaret, ini ada UMKM lulusan kakak saya UMKM coklat, dan juga ini adalah kantor bisnis. Ini adalah kantor administrasi kami, di mana kami sekarang berindependen untuk melaksanakan penyelenggaraan PIUKU Inkubator Visi di Kota Cilegon. Oke, ini adalah tim kami. Tim kebetulan karena ini pengambilan gambar dan dokumentasinya hari Minggu, ini tidak masuk. Ada admin, ada Mbak Ira, dan juga ada Mas Aji di sini. Oke, ini kan saya, dan ini adalah ruang untuk rapat tim dan juga untuk inkubasi dan juga untuk konsultasi produk atau juga untuk konsultasi usaha yang dilaksanakan di PIUKU Kota Cilegon. Sebagai awal kami sampaikan bahwa PIUKU dibentuk pada tahun 2015, di mana sebelumnya dilakukan juga FGD, Forum Group Discussion bersama 3 unsur. Triple helix awalnya, yaitu pemerintah, kemudian dari akademisi diwakili oleh Untirta, kemudian juga ada dari industri. Industri ini diwakili oleh 2 unsur, yaitu dari BUMN dan juga dari Kadin Kota Cilegon, di mana saya mewakili Kadin bersama tim. Kemudian dilakukan fit and proper dari 3 unsur ini, dan terpilihlah saya pada 2015 sebagai Direktur PIUKU Kota Cilegon, waktu itu namanya masih. Nah, disitulah kami kemudian ada SK Wali Kota sejak 2015, kemudian sampai dengan 2021. Kami di bawah penganggaran APBD Kota Cilegon. Kemudian di situ kami seperti ada di sini. Inilah gedung di mana kami berada sejak tahun 2015 sampai dengan 2021, kemudian COVID, dan program dihentikan oleh Pemkot Kota Cilegon. Ini kantornya, dan programnya ada 3. Sejak awal ada 3 program, yaitu pertama adalah program inkubasi wirausaha, yang kedua program untuk klinik UMKM, yang ketiga program pemasaran. Sejak tahun 2016 sampai 2022, kami telah mencatat, yaitu pada sejak 2016 sampai 2023 ada 3.614 tenan yang sudah kami inkubasi, kami mentoring, kami melakukan pembinaan di inkubator wirausaha. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan di klinik UMKM, total ada 3.813 tenan. Kemudian tadi kami di bawah pembinaan Pemkot tadi itu, di kantor ini kami juga sudah melakukan pemasaran sebanyak 1.651 UMKM yang kami fasilitasi. Selain di sini kami juga ada untuk kemitraan, di mana ada galeri KPP Pratama, ada juga kemudian dari Villa Ternak dan beberapa tempat lainnya, di mana kami melakukan kerjasama untuk pemasaran dan juga untuk bazar dan sebagainya, termasuk pameran di luar negeri juga. Total ada total produk yang terjual itu ada 8.362 produk UMKM yang sudah terjual sejak 2016 sampai 2024. Kenapa 2016? Karena persiapan dan segala hal kami baru mulai running di PIUKU Kota Cilegon waktu itu di tahun 2016 awal. Oke, kita masuk ke dalam program pembinaan. Nah, program pembinaan ini kami kemudian sejak kami independen, kemudian ada akta notarisnya, kami bekerja sama dengan Untirta dan juga tim yang masih bergerak bersama untuk melakukan inkubasi bisnis, fokus pada inkubasi bisnis, yaitu kami rubah namanya menjadi PT PIUKU Inkubator Bisnis. Di sini ada Profesor Mutia dan ada Ibu Nurul Panenga sebagai tim ahli kami, dan di bawahnya kami ada tim administrasi dan juga ada tim operasional. Ini timnya ada manajer pemasaran, ada manajer keuangan, ada manajer operasional, ada manajer klinik UMKM, dan juga ada manajer untuk inkubasi. Nah, ini timnya. Dan kami kemudian sangat bahagia sekali saat mendapatkan tawaran untuk melakukan program di tahun 2025 bekerjasama dengan LPDB KUMKM Kementerian Koperasi Indonesia. Baik, kami akan menyampaikan tentang proposal yang kami ajukan kepada LPDB Indonesia. Ya, dalam LPDB kami kebetulan mengusulkan untuk tetap sama inkubasi, tapi tidak lagi fokus pada UMKM, tapi bagaimana kami menginkubasi koperasi. Kenapa koperasi?
Setelah kami melakukan diskusi dengan Kadis Perindak Kota Cilegon, Bapak Didin Maulana, dan Dekopinda diwakili oleh Bapak Nurman, kami kemudian membuat sebuah rumusan bagaimana kami akan membantu dan mendukung program dari Bapak Prabowo untuk makan siang bergizi yang akan dilaksanakan juga di Kota Cilegon. Informasinya masih banyak yang belum siap para pelaku usaha, di mana dibutuhkan sekali tidak hanya legalitas tapi juga lokasi tempat produksi yang layak untuk bisa melaksanakan program makan siang bergizi ini di Kota Cilegon. Nah, oleh karenanya pada saat ada program ini kami mengusulkan kepada LPDB, di mana kami ingin bukan berbeda, tapi kami ingin sekali bisa memberikan sebuah inovasi bagaimana kami melakukan kerjasama inkubasi dengan koperasi-koperasi sehat yang ada di Kota Cilegon untuk kemudian kami inkubasi, kami coaching dan mentoring untuk nanti bisa siap dalam program makan siang bergizi dari Bapak Prabowo ini. Baik, seperti yang kami sudah sampaikan bahwa nanti implementasinya program Pentalik ini tetap dengan pendanaan dari LPDB. Kami akan membuat seperti ini. Kami akan buat menjadi kemitraan Pentahelik juga, di mana melibatkan dalam tim ahlinya tidak hanya tim ahli yang ada di PIUKU yang sudah kami sampaikan, tapi juga dengan tim ahli yang khusus membidani dan sudah melakukan juga pembinaan kepada para pengurus koperasi yang ada di Kota Cilegon. Yaitu untuk Pentaheliknya kami sudah siapkan ya, ada 5 unsur. Yang pertama ada Ibu dari akademisi, kami tambahkan Ibu Maftudo. Ibu Maftudo ini adalah dekan dari FEB Unival yang ada di Kota Cilegon. Kemudian dari community ada dari Dekopinda diwakili oleh sekjennya yaitu Bapak Nurmansyah, dan dari industri diwakili oleh Bapak Agus gitu kan, dan juga dari perbankan diwakili oleh Ibu Eni Nuraini dari BPRS CM Kota Cilegon yang nanti akan membantu juga memfasilitasi para UMKM yang membutuhkan pendanaan yang ada di bawah koperasi yang kami pilih untuk kami inkubasi. Kemudian untuk media kami merangkul Bapak Egi atau Muhammad Gintara Putra sebagai CEO dari Sanet News, di mana kami di PIUKU juga sudah sering bekerjasama dengan Sanet News untuk exposing program. Dan alhamdulillah sudah bersedia Bapak Didin Maulana sebagai ketua tim dari inkubator bisnis yang akan bekerjasama dengan LPDB. Pak Didin ini adalah saat ini menjabat sebagai Kadis Kop Kota Cilegon, namun juga beliau adalah ketua koperasi Praja yang membawahi ASN sekota Cilegon. Jadi sangat bagus sekali tim kami ini. Nanti seandainya terpilih program kami untuk dijalankan di Kota Cilegon, maka kami akan membentuk lagi tim-tim kecil di bawahnya untuk melakukan pembinaan secara masif kepada koperasi-koperasi yang akan kami ajukan untuk mendapatkan pinjaman dan juga pembinaan dari program LPDB Indonesia. Oke, terakhir, kenapa program ini sangat penting dijalankan bekerjasama dengan LPDB? Bahwa ini adalah program perintisan. Program perintisan, jika sebelumnya sebagaimana kami sampaikan dengan data-data yang kami miliki, total kami sudah melaksanakan 9.078 pembinaan sejak 2016 sampai 2024. Di mana kami sudah melaksanakan 9.078 pembinaan kepada tenan-tenan yang ada di Kota Cilegon dan sekitarnya. Maka kami berharap ini bisa kami lebarkan lagi, kami pesan kepada koperasi-koperasi yang kami bina. Kenapa koperasi? Karena koperasi ini berbadan usaha. Kemudian kami akan pilih selain sehat, artinya memiliki NIK dan juga secara teratur melakukan RAT. Kami yakin bahwa koperasi yang kami pilih ini juga mempunyai anggota-anggota yang akan nanti kami bina, dipilih oleh koperasi-koperasi ini untuk mengikuti program untuk makan bergizi yang akan dilaksanakan di Kota Cilegon. Itu yang pertama. Yang kedua, PIUKU juga berpengalaman. Jadi sejak 2016 kami juga membentuk 3 koperasi sebenarnya, 3 koperasi perempuan. Namun yang berhasil tetap berjalan yaitu 1, Koperasi Perempuan Sejahtera Mandiri atau KPSM. KPSM ini adalah inkubasi yang kami laksanakan, di mana koperasinya kebetulan saya sebagai pengawas di situ yang merintis, yang membentuk. Kemudian kami saya melakukan
mentoring dan juga advokasi untuk mulai dari pembentukan legalitasnya sampai hari ini, kemudian masih survive KPSM, dan kami pilih nanti juga ketua koperasinya untuk menjadi mentor, salah satu mentor yang akan turun di lapangan diawasi oleh 5 tim yang ada, yaitu dari tim Pentahelix khusus untuk program LPDB. Jadi demikian exposing kami, semoga program ini akan di ACC, akan menjadi percontohan di Indonesia, di mana programnya sangat jelas, programnya sangat akan menjadi sebuah program yang bisa dicontoh, pilot project dicontoh oleh seluruh lapisan daerah yang ada di kota di Indonesia untuk dilaksanakan, karena program Pak Prabowo ini sesuai janji beliau sebagai presiden harus dilaksanakan di seluruh wilayah kota Cilegon. Sebagai referensi bahwa kami tahun kemarin kami juga mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Cilegon sebagai fasilitasi inkubasi UMKM Kota Cilegon yang berhubungan dengan program jaringan Pentahelix. Di Kota Cilegon kami mendapatkan penghargaan, terima kasih kepada Wali Kota Cilegon. Dan juga kami tahun 2019 sesuai dengan keberhasilan kami, alhamdulillah bekerja sama dengan waktu masih Triple Helix, yaitu dengan pemerintah, akademisi, dan juga dengan media, akademisi, kemudian dengan Pemkot dan industri. Kami waktu itu diberangkatkan ke Virginia, USA, mewakili Indonesia, untuk kemudian pilot project kami ini disampaikan kepada para woman leader yang ada. Waktu itu ada 25 yang dilaksanakan oleh Women Leader Internasional di bawah ExxonMobil. Jadi semoga kami dipercaya untuk melaksanakan pilot project ini, di mana inkubasi koperasi ini kami berharap bukan hanya koperasinya yang sehat, tapi juga anggota di bawahnya juga sehat untuk melakukan usaha dalam melakukan persiapan usaha catering yang akan menangani makan siang bergizi yang dilakukan di Kota Cilegon, dan semoga kalau berhasil bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih, semoga kami dipercaya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.